Yuk kita semua nonton. Membaca salawat bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada ahli baitnya. Siapa ahli baitnya Rasulullah? Ia adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Fatimah, Bani Hashim, Bani Muthalib yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya tidak bisa disebut ahli baitnya Rasulullah. Wa kullu fadilatin waradat fi fadilati ahli baiti Rasulillah raja'a ilaihim la ila dzurriyyatihim. Setiap ada hadis tentang fadilah ahli bait, itu kembali kepada mereka ahli bait Rasulullah yang ada pada zamannya. Tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwa hadis-hadis itu untuk keturunannya yang ada hari ini. Dan saya siap berdebat live seluruh dunia dengan siapa saja untuk mempertanggungjawabkan kalimat saya bahwa tidak ada satu dalil hadis pun yang mewajibkan manusia untuk menghormati, mencintai keturunan Rasulullah. Tidak ada. Yang ada adalah wajib kita memuliakan ulama. Hadisnya banyak, ribuan hadis. Akrimul ulama fa innahum indallahi ulama. Ada enggak akrimu dzurriyyati fa innahum indallahi ulama? Tidak ada. Kalau ada yang menemukan hadis semacam itu untuk memuliakan dunia, silahkan panggil saya dan kita takrif itu hadis. Apakah hadis betul? Apa itu hanya hadis maudhu, bikin-bikinan? Apa saja yang ada mereka ceramahkan dari fadilah-fadilah mereka yang mengaku cucu Nabi adalah hadis-hadis palsu atau hadis sahih yang maknanya dirampas oleh mereka dari ahli bait untuk diberikan kepada mereka sendiri. Saya berani berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam untuk mempertahankan tesis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, bagi siapapun yang memiliki wasilah untuk sampai kepada Kiai Haji Imaduddin Uthman dari Banten, saya menantang beliau diskusi terbuka, diskusi ilmiah, membahas mengenai nasab Bani Alawi atau Ba'alawi yang beliau klaim bahwa nasab para Bani Alawi sudah putus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan silaturahmi sesama keluarga, khususnya Wali Songo. Yang pasti kita ini sesama muslim. Dengan orang kafir aja kita nggak boleh mencaci maki, apalagi dengan sesama muslim. Saya mohon, saya minta, walaupun saya tidak aktif main-main dengan, saya gatek orangnya, pakai HP-nya HP yang segede gini sampai sekarang. Tapi dengar-dengar dari orang-orang, waduh ramai katanya bah di medsos masalah nasab. Saya mau lah mulai sekarang hentikan tuh, termasuk imaj ini udah stop, nggak ada manfaatnya itu. Ya, ingat aja ke ayat yang saya bacakan tadi. Lita'arofu inna akramakum indallahi atqakum, bukan binasabikum, atqakum. Pada harinya nggak ada artinya itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, terakhir saya ingin mengusulkan, tadi sudah saya bisik-bisik nih dengan teman-teman yang dekat, gimana pertemuan ini nanti diulang seperti waktu di Kelantan, waktu di Patani. Kita undang 10 negara ASEAN, para ulama turun Wali Songo. Ya, silakan tempatnya di Banten di tempat saya. Saya berkesimpulan bahwa nasab para habaib ini min haitsur riwayatu adalah munqati, nasabun munqati, wa min haitsu ilmun nasabi disebut dengan nasabun mardudun, nasab yang tertolak. Karena insyaallah tanggal 25, 26, 27 Agustus
akan ada rapat akbar di Kesultanan Banten dan akan diundang orang-orang yang telah membelokkan sejarah. Saya akan koordinasi dengan Kiai Imad dan Tubagus Moki, dua sahabat saya itu, supaya jangan hadir di undangan yang disebut dengan rapat akbar yang nggak jelas itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Kang Tus, karena ini waktunya sudah mepet maghrib, tinggal klarifikasi saja tentang konten semalam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yusuf Mubarak, bahwasanya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani secara kemungkinan besar tidak akan hadir di acara Kesultanan Banten 25 sampai 27 nanti. Nah, kira-kira kan bagaimana ini? Kang Tus kan baru saja tadi di rumah Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani untuk bertabayun dan meminta keterangan tentang itu. Gimana laporannya? Atau bisa Ya, disampaikan pertama kita pun baru dapat kabarnya tadi pagi habis sholat subuh, ada YouTube Kiai Yusuf Mubarak menyatakan atas dasar pernyataan resmi Kiai Maduddin, kami menyayangkan kok tidak ke panitia. Kalau memang membatalkan harusnya kan ke panitia sebagai pihak pengundang, bukan woro-woro di YouTube. Kami bertabayun karena beliau juga saudara kami, Kiai Haji Maduddin itu saudara kami. Betul. Jadi kami bertabayun kepada beliau. Ya, beliau mengakui bahwa itu karena di grup WhatsApp banyak yang ramai sekali menyarankan untuk tidak hadir dan ditunjuklah Kiai Yusuf Mubarak untuk berbicara begitu. Satu, yang kedua, akhirnya kan memang semalam itu beliau juga keras mengirim kepada saya video yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sampai saya buat klarifikasi bertiga itu. Dia membuat video undangan umum, tapi yang ditampilkan hanya tokoh-tokoh dari Bang Alawi dan sebagian dari panitia, tidak menampilkan seluruh tokoh, seolah-olah membuat framing opini bahwa panitia ini adalah anak buah Bang Alawi atau anak buah Habaib dalam hal ini. Naudzubillah. Ya. Itu intinya perilaku oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Artinya itu dan kami pihak sudah yang tidak bertanggung jawab. Telusuri orang yang sudah dapatkan, dan saya sudah kirim ke antum juga itu video permintaan maaf dia, klarifikasinya. Iya. Enggak, soal tadi chat, pertemuan dengan kenal Kiai gurunya. Maduddin. Punten, maaf Kang TB. Tentang pertemuan tadi dengan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, hasilnya kayak gimana? Ya, hasilnya akan musyawarah karena kami memohon untuk yang kesekian kalinya. Kami datangin lagi rumahnya tadi. Fotonya sudah saya kirim ya. Ya. Beliau mengatakan insya Allah saya akan bermusyawarah. Ya, saya bilang masa kita hajatin pengantin yang nggak datang gitu. Kan beliau pengantinnya dalam hal ini. Jadi rupanya sampai kemarin itu sebelum video yang tidak bertanggung jawab itu menyebar, Kiai Imad itu masih menjawab, kata beliau ya. Setiap yang bertanya atau menyarankan untuk tidak hadir, dia bilang yang ngadain saudara saya harus hadir. Dan Banten rumah saya. Kan jangan sampai ada kesan Habib datang ya ke Banten, ke kampungnya beliau. Tapi beliau Kiai Bantennya nggak hadir. Ini kan menjaga muruah kita juga sebagai orang Banten ini. Kasarnya ini kan sarang kita gitu. Kemudian saya juga menjelaskan isu-isu yang berkembang, ada sogokan, suapan. Wallahil azim, dan ini saya katakan di video di YouTube Syarif Muhsin tadi sore perjalanan ke sana. Jangankan 1.500.000.000 atau berapapun itu, 1.000 triliun hadapkan pada kami, tidak ada uang yang cukup di dunia ini untuk menjadikan kami menjual leluhur kami. Baik. Wali Songo terlalu mulia untuk dijual. Ya, baik. Saya ada karena mereka ada. Dan saya katakan Kang Hanif ya, kan selalu di framing, saya ini di framing berat sebelah, di framing anak buah Habaib Bang Alawi. Kalau suruh milih Wali Songo dan Bang Alawi, ya milih orang tua sendiri tentunya. Tapi kan saya menjadi zuriat Wali Songo tidak menjadikan saya untuk tidak bersikap adil kepada mereka. Itu intinya. Ya, baik. Dan tidak menjadikan saya untuk islah. Islah bukan berarti berhenti meneliti, bukan. Jangan salah lagi. Intinya kita tidak ingin ada kegaduhan, ada hal-hal yang tidak diinginkan lah ya. Iya, caci maki. Gini, penelitian lanjutkan, penelusuran teruskan, pengkajian tuntaskan. Baik tentang nasab Wali Songo dan tentang nasab Bang Alawi. Kesohihannya. Baik. Ubaidillah itu. Tapi dendam, caci maki, hina menghina, menjatuhkan, pecah belah, hentikan. Kan itu akhlak Islam. Ufsyud salam bainakum.
Sekarang Ya. saya tanya, Bang Alawi itu muslim tidak? Muslim. Ya. Muslim. Gimana akhlak kita kepada sama muslim? Gini Kang TB, punten saya potong. Oke. Ya, Saya sepakat dengan jenengan Kang TB bahwasannya kita tidak boleh saling mencaci, saling membenci. Itu juga yang sering saya ketengahkan di konten-konten saya. Cuman gini, agar supaya Kang TB ini dipandang sebagai orang yang benar-benar netral dalam hal ini, tidak tendensius kepada satu dengan yang lain pihak. Berarti di sini Kang TB sudah berani bertanggung jawab bahwasanya acara tersebut itu acara yang tidak memiliki tendensi kepada satu pihak ya. Saya bersumpah demi Allah atas nama diri saya, orang tua saya, leluhur saya, dan semua panitia, atas nama panitia dan seluruh keluarga besar yang mengurusi hal ini, bersumpah demi Allah kalau kami tidak netral atau menerima 1 sen pun sogokan, maka hidup kami tidak akan berkah dan tidak akan selamat di akhirat. Tapi kalau yang menuduh itu yang menuduh itu tidak terbukti, maka sumpah ini akan berbalik pada mereka. Tapi kalau mereka meminta maaf dan ingin memperbaiki, kami atas nama Allah dan Rasul yang memaafkan. Antum semua saudara kami, seiman, sebangsa, setanah air, dan juga seakidah. Di Banten wah nggak level sama sekali, nggak level. Saya yang nggak boleh itu. Saya marahin nanti Kiai Imad kalau sahabat saya yang saya cintai itu. Itu Pak Kusmoki juga nggak boleh, Gus Pakai juga nggak boleh. Nggak level. Ya, gitu ya. Saya tunggu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita sudah persiapkan ada sekitar 80 lebih kitab, baik kitab sejarah dan kitab nasab yang kami persiapkan dari Pondok Pesantren Al-Futuhiyah yang diasuh oleh Syekh Al-Alim Buya Qurtubi. Nah, alhamdulillah beliau sudah membawakan kitabnya, sekitar ada 80 lebih kitab. Juga saya juga bawa juga teman-teman ya. Ada berapa kerdus itu ya? Ada 1 kerdus, tapi isinya banyak. Nah, ini namanya diskusi ilmiah. Bukan comot-comot di Google, lalu bilang ini adalah tesis ilmiah, dan ini adalah karya saya. Bukan. Bener-bener kitab cetak yang kita bawa. Dan kita akan menyaksikan nantinya bahwa karya yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu adalah copy paste dari narasi-narasi yang ada di Google yang belum bisa ditashih dan ditahqiq secara benar, saudara. Maka dari itu, mari kita berdiskusi untuk menunjukkan ukhuwah Islamiyah yang pada nantinya kita bisa mempertahankan ukhuwah ini antara habaib maupun para kiai. Dan ingat, nanti kita akan melihat juga bahwa referensi-referensi yang dibawa oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman itu ternyata referensi yang dari Google, dan setelah kita rujuk kepada kitab asli dari referensi itu, ternyata juga ada yang dari kitab, insya Allah itu kitabnya orang kafir. Kalau nggak Kristen, Yahudi, saudara. Bisa kita tunjukkan nanti itu. Ya, siapa pengarangnya, dan dari apa dia copy paste. Nah, kita bisa lihat bahwa kata-kata ilmiah atau tesis itu sebenarnya tidak pernah ada. Tesis baru bisa dikatakan sebagai tesis ketika sudah diuji di hadapan para ulama, para orang alim. Ketika hanya menulis karya itu pun mengambil dari Google, lalu mengatakan ini adalah tesis saya, dan apalagi sampai siap berdebat 3 hari 3 malam, itu namanya plagiat, saudara. Maka dari itu, mari kita saksikan nanti. Saya dari Probolinggo sampai ke Banten ini jauh loh. Kok malah ditinggal ke Jakarta katanya? Ini tuan rumah macam apa? Saya jauh-jauh dari Jawa Timur ke Banten malah ditinggal ke Jakarta. Kalau berani datangi Jakarta, loh. Ini yang mempersiapkan para tubagus, yang sudah mempersiapkan adalah para Kesultanan Banten dengan biaya yang tidak sedikit. Tuan rumah macam apa kalau sampai ditinggal ini acaranya? Kita tunggu nanti. Berani atau tidak? Tapi kalau siap kalah, monggo datang. Kalau nggak siap kalah, jangan datang. Ingat ya, kalau nggak siap kalah, jangan datang. Dari sini, alhamdulillah sebentar lagi Buya Qurtubi, ada Gus Rumail Abbas,
kemudian ada Guzaini juga, ada Habib Hanif Al-Attas sebagai utusan dari Rabithah Alawiyah, dan juga ada Habib Idrus. Dulu waktu saya mengirimkan surat, beliau tidak mau karena bukan utusan dari Rabithah Alawiyah. Sekarang utusan Rabithah Alawiyah datang, ternyata juga ditolak. Maunya Habib Taufik. Kalau gitu judul kitabnya diganti saja, Fi Ibtali Nasabi Habib Taufik saja. Ya, pembatalan nasab khusus Habib Taufik, jangan Bani Alawi, karena utusan Rabithah sudah ada. Habib Hanif Al-Attas sudah siap datang. Maka jangan cari alasan lagi. Monggo, kita kan diskusi ilmiah, bukan mau perang gimana sih. Kita bawa kitab para ulama, kita akan menerangkan tentang sejarah, ilmu ma yata'allaqu bil ansab wa ma asbaha dzalik. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan nasab kita bahas. Ini kan diskusi ukhuwah antar umat Islam. Nah, bagi yang Kristen-Kristen jangan ikut-ikut. Kemarin ketahuan ada pendeta mendukung Kiai Haji Imaduddin, bilangnya agama kepercayaan. Bagi umat Kristen, selesaikan dulu masalah Tuhan Anda. Apakah oneness, apakah ya saksi Yehova, atau Tritunggal yang benar. Kalau sudah selesai masalah Tuhannya, baru kita nanti lihat di dalam Bible bahwa Yesus itu masih simpang siur keturunannya. Kata Lukas dan Matius itu berbeda pendapat. Apakah Yesus keturunan Sulaiman bin Daud alaihissalam atau keturunan Nathan bin Daud alaihissalam? Itu masih godok-godokan. Kalau pakai tesisnya Kiai Imad, maka Yesus juga rungkat nantinya. Batal juga nasabnya kalau sampai pakai tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan munazoroh di Kesultanan Banten, tepatnya di Pondok Pesantren Masyaratul Muhtajin, yang akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 27 Agustus 2023. Semoga Kiai Imaduddin berani hadir di acara munazoroh tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Futuhiyah, Jumat 25 Agustus 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kami berada di area Kesultanan Banten di Pondok Pesantren Masyaratul Muhtajin. Di silaturahmi akbar dalam rangka sama-sama meneliti berbicara soal nasab Wali Songo, nasab Syekh Muhammadul Kubro dan nasab Imam Ubaidillah. Nah, harusnya besok hari Ahad ada sesi munazarah, ada seksi adu argumen dengan saudara Imaduddin, tapi sangat-sangat disayangkan dia tidak datang. Padahal tidak ada udzur syar'i, tidak ada halangan, dan ini di Banten. Saya Buya Qurtubi sudah datang, Bu Sofi sudah datang jauh-jauh, dijamu oleh Sahibul Bait atau Bagus Fatul Azim, tapi dia malah nggak datang. Katanya mau debat 3 hari 3 malam. Nah, bagaimana kita datang kemari malah tidak ada, padahal panitia sudah netral, menghadirkan dari dua belah pihak dan seterusnya. Nah, beda dengan yang di UIN tidak ada netralitas. Kenapa? Karena satu pihak saja, itu pun penyelenggaranya bukan UIN, ruangannya disewa dari UIN. Artinya di sini netral, tapi malah tidak datang. Nah, kami kecewa berat. Buat apa kami datang jauh-jauh, meluangkan waktu, harusnya langsung adu argumen dengan Imaduddin sebagai penulis, tapi malah tidak datang. Padahal katanya mau debat 3 hari 3 malam dengan siapapun yang ingin membatalkan. Ketika kami sudah siapkan, saya, Buya Qurtubi, Uswafi, Habib Idrus, masyhur juga, dan kawan-kawan di sini sebagai pihak yang kontra dengan apa yang dicanangkan oleh Imaduddin, tapi dia malah tidak datang. Jadi kami sangat kecewa sekali. Jadi mungkin ada yang disampaikan oleh Buya. Nah, kami kira itu saja. Kami datang ke Banten, malah yang bersangkutan kabur. Padahal sudah difasilitasi pihak yang netral, sehingga kami sangat-sangat kecewa. 85 Hijriah, yang masanya dekat dengan Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Di sana ketika menyebutkan Ahmad bin Isa An-Nagib, faqad kana lahu aulad,
walahu zailun fil Yaman, dia itu memiliki ekor, artinya memiliki keturunan di Yaman, ala ma yuqol, katanya. Nah, tinggal kita ini menentukan atau menetapkan apakah kitab Sihahul Akhbar termasuk kategori tadi Al-Kutubul Mu'tamadah dalam fan. Ini di abad ke-9 loh, di abad ke-9 Hijriah. Ini tektokan, ya tektokan. Gini, yang pertama ya, itu saya kira Cak Aziz Jazuli ini harusnya paham lah kata salah satu itu apa ya. Jadi kalau salah satu tuh, kalau yang satu saya terpenuhi cukup. Siapa yang mensyaratkan harus terpenuhi semuanya? Dan saya mau tantang balik, kemarin kita kajian Nasab Ali Songo, sederhana. Harus ada alama marid duhur tauqi'u dulul bilad di setiap tobakoh nasabnya. Ayo tunjukkan kepada saya nasab mana yang seperti itu. Di setiap tobakohnya ada tanda tangan dari udulul bilad menunjukkan sampai Rasulullah. Sampai tahun jebot, kalau kata orang Betawi nggak bakal ketemu nasab begitu. Itu buat al-ansab al-gharibah yang memungkinkan itu, ansab baidah nggak mungkin seperti itu ketika sudah dicatat oleh nasabah terverifikasi. Kemudian tadi yang terakhir Anda mengatakan apa? Yang dari Sihahul Akhbar, alama yuqal. Itu kan satu kitab. Sedangkan kitab-kitab yang lainnya menyebutkan, dia menyebutkan dengan kadar pengetahuan dia seperti itu. Sedangkan kitab-kitab yang lain jazm, itu tidak mempengaruhi kitab-kitab yang lain keberadaan kitab itu. Justru perkataan alama yuqal itu menjadi yataqawwa dengan syawahid kitab-kitab lain yang jazm mengatakan keturunan Ubaidillah bin Ahmad itu ada di keturunan Ahmad itu ada Ubaidillah di Hadramut dan seterusnya. Dan kemudian selanjutnya tadi saya menyebutkan kitab-kitab tarikh, ada Ibn Hajar juga mengisbat min ahlul bait. Ibn Hajar menegaskan ini gurunya Sahib Fathul Mu'in. Kemudian As-Sakhawi juga menyebutkan, Ibn Imad Al-Hambali juga menyebutkan, kemudian juga ulama-ulama lain, Al-Ayyashi ulama dari Maghrib juga menyebutkan. Dan masih ada nih, saya kurang lebih kalau saya sebutkan semua ada 64 kitab. Ini yang ngumpulin guru saya Tamjad Baftem. Ada 64 kitab yang dia kutip yang memuat i'tiraf bisa ada Abi Alawi, pengakuan menyebut baik kutub sarikh, nasab, sabat, dan ini semuanya bohong ulama. Ini semuanya asbun ulama. Siapa? Itu jadi pertanyaan, 64 kitab itu zamannya tahun keberapa? Nah, ini kembali ke metode lagi. Anda belum bisa gini, Tengku, Anda tunjukkan dulu kepada saya. Anda kan mensyaratkan, ini kan Kiai Imad yang mensyaratkan harus ada kitab sezaman. Syarat itu dasarnya dari mana? Saya nggak mensyaratkan, saya nggak harus menghadirkan bukti. Anda yang mensyaratkan. Sedangkan ulama menegaskan nggak ada syarat. Dan saya nanti akan tunjukkan bagaimana ulama-ulama dulu nggak mensyaratkan ada kitab sezaman. Dalam satu hadis disebutkan, ya, al-isnadu didun, al-isnadu dinun. Itu bukan hadis. Anda jangan bawa hadis palsu, dosa. Bukan perkataan Rasulullah, itu di dalam mukadimah Sahih Muslim ada itu. Ya, tenang. Santai. Itu perkataan Imam Ibnu Walaupun Mubarak. TikTok, saya mohon mau bicara tuh izin dulu sama. Oh ya, offset berarti. Sebentar. Jadi gini, ketika saya dalam mengungkapkan sesuatu terpeleset lidah, bukan berarti itu saya salah. Ya, jelas. Kita harus tahu itu satu keterangan. Ketika saya menyampaikan sesuatu, saya salah mengibaratkan. Tadi saya bilang hadis, ya, mungkin terlalu cepat saya bicara, itu salah. Tetapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah perkataan ulama Ibnul Mubarak di dalam kitabnya, dan perkataan ini bersambung dengan perkataan ulama-ulama ahlul hadis, ya. Bukan di kitabnya itu, ya, di Sahih Muslim. Ya, tenang aja. Lanjut, yang penting jawab. benar apa yang diucapkan. Soal maujud di kitab apa itu terserah. Iya. Kalau cara harus isnad kan kita bisa teliti dalam kitab, ya. Nah, apa tadi saya bilang al isnadu dinun. Minaddin. Laulal isnad laqala man syaa basya. Oke, itu tahu. Sekali lagi yang bersorak saya usir. Bisa tertib. Kita umat Islam beradab. Jangan bersorak seperti itu, ya. Kalau jagoan kalian disorakin juga kalian nggak terima. Semua punya jagoan masing-masing. Itu tahu sampean. Artinya sanad itu adalah bagian daripada agama. Kalaupun saya bilang tidak memakai min, saya punya ibarat yang tidak memakai min, ya. Itu no problem sebetulnya. Yang paling penting murad daripada itu kalimat.
Seandainya ada orang berkata sesuatu tanpa sanad, sungguh orang bisa bicara apapun tentang agama ini tanpa sanad. Artinya dengan patokan itu jelas. Soal Tuan ini mengatakan bahwa pembahasan apa tadi yang kemarin masalah Wali Songo, ya ada kitabnya, tenang aja. Tapi kita tidak bicara soal Wali Songo kan di sini kan ya, ada, itu tenang aja. Oke. Terus pertanyaan siapa tadi? Bang Rumel ya. Saya belum lanjutkan soal apa Asy-Syajaratul Mubarakah. Ya. Coba disimak, kasih waktu saya sekira 3 menit. Ya, yang ketiga, tidak diketahui adanya motif subjektif dari penulisan. Yang keempat ya, tidak diketahui adanya motif subjektif dari penulis atau penyalin, misalnya bahwa penulis dan penyalinnya itu mempunyai permusuhan yang masyhur dengan Ba'alawi sehingga dapat dicurigai bahwa penulis dan penyalin itu sengaja menghilangkan nama Ubaidillah dalam salinan kitabnya. Jika tidak diketahui permusuhan itu, maka tidak ada alasan untuk menolak isi kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, seperti kita patut mencurigai setiap salinan dan atau cetakan yang dilakukan kaum Ba'alawi untuk nasab Ba'alawi telah terjadi penambahan atau interpolasi dari naskah aslinya karena kepentingan untuk tersambung nasabnya, ya. Yang kelima, kitab Asy-Syajaratul Mubarakah dicetak tahun 1419 Hijri berdasarkan manuskrip yang berjumlah 1000 lembar yang terdapat di perpustakaan University Sultan Ahmad III di Istanbul dengan nomor registrasi 2677, ya. Kemudian kitab ini ditahqiq oleh Said Mahdi Ar-Rajai untuk mengetahui kebenaran apakah betul pentahqiqan beliau sangat mudah membuktikannya jika kita tinggal data ke perpustakaan. Ya saya nggak tahu, Anda sudah kan nggak pernah lapor aja saya. Ya tenang aja, kalau antum ada buktikan. Ya kan gitu, santai aja, jangan potong-potong. Ya. Yang keenam, manuskrip lainnya dari kitab Asy-Syajaratul Mubarakah dipegang oleh Syekh Ibrahim Mansur, ya. Manuskrip itu ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Qasim Al-Amin yang disebut oleh Syekh Ibrahim Mansur sebagai nasabah muttafin ahli nasab yang kredibel dan membidangi. Ya itu jawabannya. Oke. Saya ya. Syekh Mansur bin Ibrahim yang Anda pakai itu mengisbat Ba'alawi. Kamu pakai metodenya, isbatnya agak dipakai. Tunggu dulu, jangan dipotong. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan saya di awal sudah menyampaikan tadlis Sayyid Mahdi Ar-Rajai ketika mengutip perkataan Imam Ibnu Khalikan. Nah, di semua kitab-kitab referensi bahwa yang nomor 13 itu namanya Kitabu Sirajil Qulub. Tetapi Sayyid Mahdi Ar-Rajai melakukan tadlis. Beliau memasukkan kitab Syajarah Mubarakah. Nah, ini belum Anda jawab juga. Kemudian kalau Anda mengatakan bahwa Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan al-isnadu minad-din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sekarang saya tanya, jawab ya. Ya. Ketika Syajarah Mubarakah menetapkan menggunakan hasr jumlah ismiyah kata Kiai Haji Imaduddin ya dalam kitabnya. Nah, ketika menetapkan ada 3 anak kan ya, Ali, Husain, Muhammad. Lah, Husain Muhammad ini sanadnya dari mana? Sebutkan sanadnya dari mana? Ya, Gus Jazuli mungkin. Ya, monggo dijawab langsung. Sanadnya Husain dan Ali itu dari mana beliau mengetahui? Kalau Anda menuntut sanad ya, monggo. 250 tahun kosong, monggo. Ayo jawab. Jangan ngak-ngakan, ayo. Iya. Mic-nya. Dan pertanyaannya sanad, bicara sanad ya. Oke. Sanad ulama-ulama yang saya sebutkan tadi mengakui Ba'alawi 64 lebih. Oke, Ya. sabar. Sanad dalam menafikan Anda dari mana? Aku bisa beda sama ulama dari dulu-dulu. Sabar. Belajar dari siapa ilmu nasabnya? Itu kopi diminum dulu. Oke, saya Sebutkan sanad Husain dan Ali. Imam Fakhruddin Ar-Razi tahu dari mana? Coba sebutkan. 250 tahun kosong. Oke, saya sampaikan ya. Saya terkait kitab Asy-Syajaratul Mubarakah ini saya sedang mengikuti daripada konsep daripada Kiai Imaduddin, bukan dari pemikiran saya. Oke, stop dulu. Jangan senang, santai, ya. Maka saya jawab, ya. Ketika saya tidak mutlak kalau saya gitu ya.
saya tidak mutlak berpegangan kepada kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Tetapi saya berpegangan kepada kitab-kitab lain yang memang tidak menerangkan dan tidak menyebutkan Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa. Ya, kitab-kitab lain diantaranya Tahdzibul Ansab, Fakhri, enggak terserah. Saya akan berpegangan kepada kitab-kitab sesuai dengan isnad tadi. Sanad, kalau iya, iya tenang. Kalau bicara sanad, ya terhadap kitab Tahdzibul Ansab, beliau mengambil kepada Ibnu Toba-Toba. Ibnu Toba-Toba, iya apa? Enggak buka di Mukadimah bacanya. Mukadimah Tahdzibul Ansab. Jangan buka Mukadimahnya, ambil kitab. Oke, kamu lihat juga di dalam kitab Silsilatul Alawiyah. Silsilatul Alawiyah. Iya tenang. Kalau orang keliru lisan, jangan dijadikan satu masalah. Yang penting sama. Ya, jangan ketawa ahu kayak orang pinggir jalan. Terus. Oke. Iya, dibaca di kitab itu. Ya, ambil kitabnya. Sekarang nanti kalau saya tanya di kitab apa, kalian juga baca kitabnya. Ya, fair. Ambil kitabnya. Tahdzibul Ansab. Oke, sekarang silahkan bicara yang lain dulu. Saya melihat. Santai dulu. Oh iya. Kita ditungguin. Ditunggu. Fadhal. Di Tahdzibul Ansab tidak menerangkan Ubaidillah, yang ada diterangkan satu nama anaknya yaitu Muhammad. Tidak bicara tentang siapa tadi? Kiai Husain dan Ali. Iya. Oke. Gini Kiai, gini. Tadi jenengan membawa-bawa al-isnadu minaddin. Lalu tanya Ubaidillah ini ketika nasabah pada abad kebelakangan menyebutkan ada Ubaidillah, sanadnya dari mana? Nah, saya tanya balik. Kalau memang menetapkan sanad di dalam ilmu ma yata'allaqu bil ansab, maka ketika ada fa'aqibuhu salasah, ada 3 kan, Husain, Ali, dan Muhammad. Nah, Ali dan Husain ini sanadnya Syajarah Mubarakah dapat dari mana? Itu jawab. Sebelumnya gak ada menyebutkan. Kirim lewat WA, Kiai. Kirim lewat WA. Antum kan punya WA-nya saya. Coba kirim. Ya, sanad ya. Wallahi tidak memblokir. Ngapain blokir jenengan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Allah. Yang saya tanya sanad ya, sanad. Loh, kok tiba-tiba rusak HP-nya, Kiai? Sinyal. Oh. Oke. Ya. Apa? Ya. Siap. Ya. Sanad ya. Sanad loh. Apa ini? Pegang Syekh Ibrahim. Loh, apa ini, Kiai? Apa ini? Oh, Kiai Imad. Kiai Imad kenapa nggak hadir langsung, pakai ngirim-ngirim jawaban dari rumah? Itu juga pakai ngirim. Kenapa nggak hadir langsung di sini bicara? Takut mempertanggungjawabkan desisnya. Kok pakai ngirim-ngirim jawaban? Kenapa nggak datang langsung? Coba suruh bacakan sanad Ali dan Husain. Sanad Ali dan Husain dari Syajarah Mubarakah. Baca. Oke, kalau beliau katanya matanya nggak kelihatan, boleh Gus Jazuli mewakili baca. Monggo, Gus Jazuli, monggo. Dah, kembali ke awal aja. Jangan kembali ke awal. Loh, jangan. Sanad yang kita tanyakan sanad. Monggo Gus, dibaca. Monggo Gus. Karena tadi sudah bawa sanad. Kalau masalah nasab dibahas dengan sanad ruwet nanti. Monggo. Dibaca sanadnya Husain dan Ali dapat dari mana? Syajarah Mubarakah. Kitab sebelum Syajarah Mubarakah yang menyatakan Husain bin Ali Husain dan Ali bin Ahmad. Sambil nunggu dia mau jawab, ana ada sedikit tambahan. Boleh. Ini dari kitab Naam Bu ya. Baik. Nggak berkaitan dengan sanad ini. Ya.
Baca dulu dah, biar tenang bisa bacanya. Saya tunggu sampai saya ulang tahun ya. Monggo. Ya, sudah tunggu. Enggak bahaya tah. Wafi. Saya belum dengar dari moncongmu bela Wali Songo ketika dihina. Saya belum mendengar moncongmu keluar dari mulutmu ketika Wali Songo diputuskan keluarganya. Kamu membela, kamu mengkritik mereka. Jahanam kamu. Ini bukan berbicara kebenaran. Kalian sedang berbicara pembenaran kelompok ente. Awal mulanya adalah ente kelakuannya itu yang suka mempolitisasi agama, politik identitas, politisasi nasab dilakukan oleh kelompok-kelompok ente. Indonesia menjadi kisruh, umat menjadi terpecah belah. Lihat mukamu itu kayak bajingan itu. Kalian orang Indonesia, kalian orang-orang Indonesia, orang-orang Nusantara, orang Islam yang ada di Nusantara, kapan kalian bela Wali Songo? Kalau kamu otaknya bijak, ya, kritik ketika ada oknum Ba'alawi yang menghina Wali Songo. Tetapi dari mulutmu tidak pernah saya dengar. Tetapi giliran kamu membela Ba'alawi, mati-matian, dasar budak. Kamu itu tidak bijak. Otaknya otak bajingan, ngerti nggak? Allahu Akbar ya Karim. Wafi, Masya Allah Wafi. Lu sibuk nggak pernah bela Wali Songo, tetapi terhadap Ba'alawi kamu mati-matian. Bajingan kamu itu. Nggak bajingan tah? Saya pengen dengar ya dari guru Anda Kiai Idrus Romli membela Wali Songo. Kapan? Nggak bahaya tah? Nggak bahaya tah? Wafi, kamu bawa Wali Songo yang mengisbat adalah Ba'alawi. Buset. Halo guys, hari Sabtu itu ada pertemuan para ilmuwan profesional tentang nasab di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diselenggarakan oleh Padasuka pimpinan Pak D. Kiai Syarif Rahmat. Nah, di situ ada pakar DNA internasional, ada pakar sejarah internasional Prof. Anhar Gonggong, kemudian ada sejarah, ada pakar nasab sekaligus mu'alif puluhan kitab idola kita Kiai Imaduddin Osman. Kemudian yang dari DNA itu ada Dr. Ari Kim, ada 4 kan. Nah itu pertemuan profesional, pertemuan dewasa, pertemuan ilmiah, pertemuan akademik. Dan sehari sebelumnya dan pada hari itu juga dan pada hari berikutnya yaitu tadi pagi sampai siang ada bocil-bocil kumpul di Banten gitu. Kemudian bocil-bocil pada bertengkar gitu. Kan sudah saya bilang teman-teman di Istiqlal dulu, udah aku bilang jangan datang, nanti kena prank ya. Sekarang kemarin sudah saya bilang jangan datang. Makanya Kiai Iman gak mau datang. Masa Kiai Iman ulama level internasional, penulis puluhan kitab, ngelayanin tantangan debat bocil-bocil, ustadz pencot, tukang teriak. Enggak lah, Bagus Moki juga enggak boleh. Gus Pake juga saya larang keras. Ya, tapi beberapa apa itu teman kita juga pengen membuktikan. Jadi datang dan kena prank kan. Dan bikin kesepakatan himbauan yang nggak bermutu framing. Orang yang berakal berotak pasti paham yang saya maksud itu ya. Oke.